Hati yang tak pernah lupa. Terkadang, hidup membawa kita pada kehilangan yang mendalam, meninggalkan luka yang sulit untuk sembuh. Namun, meskipun hati kita pernah hancur, ada kekuatan luar biasa dalam diri kita untuk mencintai lagi. Cinta itu tidak selalu datang dalam bentuk yang sama, tetapi ia selalu hadir, meski dengan cara yang berbeda. Inilah kisah tentang Citra, seorang janda yang menemukan bahwa meskipun ia telah kehilangan suami tercinta, hatinya masih mampu mencintai dan menemukan kebahagiaan dengan cara yang baru. Selamat datang di kanal YouTube Janda Elite. Di sini, kami merayakan keberanian, keindahan, dan perjalanan hidup para wanita yang tidak takut untuk melangkah meski telah melewati banyak badai. Kami ingin berbagi kisah yang mungkin akan menggugah hati kalian. Kisah yang datang dari sudut pandang yang penuh cinta dan ketabahan. Kali ini, kita akan menyelami cerita seorang wanita yang meski telah kehilangan suami tercinta, ternyata hatinya masih mampu mencintai dengan cara yang sangat berbeda. Mari kita mulai kisah ini. Kehilangan yang membekas. Citra duduk termenung di teras rumahnya yang sunyi, memandangi rumah yang dulunya penuh tawa dan kebahagiaan. Sekarang, hanya sepi yang menemani, mengisi ruang-ruang kosong di hatinya. 5 tahun telah berlalu sejak kepergian Fadil, suaminya yang meninggal dalam kecelakaan tragis. Setiap sudut rumah ini mengingatkannya pada kenangan indah yang mereka ciptakan bersama. Di ruang tamu, ada foto pernikahan mereka yang tersenyum bahagia. Di meja makan, cangkir kopi yang dulu selalu mereka bagi bersama kini hanya tersisa sebagai benda mati. Citra menarik napas panjang, mencoba menahan air mata yang mulai menggenang. Masih jelas diingatannya, suara tawa Fadil yang mengisi rumah ini, dan kehangatan pelukan yang selalu membuatnya merasa aman. Namun, semua itu kini tinggal kenangan. Waktu yang terus berjalan, seolah tidak memberi kesempatan bagi rasa rindu ini untuk surut. Setiap kali dia bangun di pagi hari, ia merasakan kekosongan yang mendalam. Apa yang bisa diharapkan jika suaminya sudah tiada? Apalagi yang bisa diharapkan selain kenangan yang perlahan pudar seiring berjalannya waktu? Namun, di tengah kesedihan yang menyelimuti, ada satu pertanyaan yang terus mengusik hati Citra. Apakah cintanya harus berhenti di sini? Setelah kehilangan Fadil, dia tidak pernah membayangkan bisa mencintai seseorang lagi. Sepertinya, hatinya sudah penuh dengan kenangan, dan tak ada ruang untuk orang lain. Tetapi, di malam yang sunyi ini, Citra mulai menyadari sesuatu yang mengejutkan. Meskipun ia merasa hancur, hatinya masih merindukan cinta. Cinta yang bukan berarti menggantikan Fadil, tetapi cinta yang mungkin bisa memberi kekuatan untuk melangkah lagi. Dengan perlahan, Citra menghapus air mata yang jatuh, dan untuk pertama kalinya dalam beberapa tahun, ia merasa sedikit harapan. Mungkin, cintanya untuk Fadil tak harus berhenti di sini. Mungkin, ada cara untuk mencintai lagi, meskipun dengan cara yang berbeda. Memulai langkah baru. Citra memutuskan untuk mencoba membuka lembaran baru dalam hidupnya. Langkah pertama dimulai dengan bergabung dalam komunitas yang telah lama ia dengar. Sebuah tempat bagi wanita-wanita yang mengalami kehilangan, tempat mereka bisa berbagi dan saling menguatkan. Komunitas itu bernama Janda Elite. Sebuah kelompok kecil namun penuh dengan semangat kebangkitan. Citra merasa ragu pada awalnya. Hatinya penuh dengan keraguan. Apakah dia siap untuk membuka diri lagi setelah bertahun-tahun berlarut dalam kesedihan? Namun, setelah beberapa minggu merasakan kesendirian yang semakin menggerogoti dirinya, Citra tahu ini adalah langkah yang harus ia coba. Dengan langkah hati-hati, ia menghadiri pertemuan pertama di sebuah kafe kecil yang nyaman, tempat wanita-wanita di dalam komunitas itu berkumpul. Ketika ia masuk, ia disambut dengan senyuman ramah dan pelukan hangat dari Mia, seorang wanita muda yang baru saja kehilangan suaminya karena kanker. Mia tampak lebih muda dari Citra, tetapi matanya penuh dengan kebijaksanaan yang hanya bisa didapatkan setelah melalui perjuangan panjang. Di sana, Citra bertemu dengan berbagai wanita dengan cerita hidup yang beragam. Beberapa sudah beranak, beberapa lainnya masih mencari-cari jalan untuk berdamai dengan masa lalu mereka. Namun, ada satu hal yang menyatukan mereka. Mereka semua merasakan kehilangan yang sama, dan di tengah-tengah rasa sakit itu, mereka berusaha untuk bangkit. Pada malam itu, Citra mendengarkan cerita-cerita mereka.
Ada yang bercerita tentang bagaimana mereka berjuang untuk membesarkan anak-anak mereka sendirian. Ada yang berbagi tentang betapa sulitnya menemukan kebahagiaan kembali setelah kehilangan orang yang mereka cintai. Citra merasakan ikatan yang kuat, sebuah rasa solidaritas yang tak terucapkan. Mereka semua sedang berusaha untuk menemukan jalan keluar dari kegelapan yang pernah mengelilingi mereka. Mia, yang duduk di samping Citra, berbicara dengan suara lembut. Aku tahu rasanya kehilangan, Citra. Aku pernah merasa bahwa hatiku tidak akan pernah bisa mencintai lagi. Tapi percayalah, ada jalan keluar dari kesedihan ini, meskipun tidak mudah. Aku belajar untuk memberi cinta pada diriku sendiri, dan itu adalah langkah pertama untuk menerima kembali kebahagiaan. Kata-kata Mia seperti sebuah jendela yang terbuka bagi Citra. Ia teringat akan kata-kata Fadil yang dulu sering berkata, "Jangan biarkan dirimu terjebak dalam kesedihan terlalu lama, Citra. Kehidupan terus berjalan, dan kamu harus bisa mengikuti alurnya." Fadil selalu punya cara untuk melihat sisi terang di balik setiap kesulitan, dan meskipun dia tak lagi ada, Citra merasa seolah ada sesuatu yang berbisik padanya untuk mulai mencoba melangkah keluar dari bayang-bayang kesedihan. Saat pertemuan berakhir, Citra merasa lebih ringan. Langkah-langkah kecil yang ia ambil menuju komunitas ini mulai membuka ruang baru dalam hatinya. Mungkin ia belum siap untuk mencintai lagi, tapi setidaknya, ia mulai menerima kenyataan bahwa hidupnya bisa lebih dari sekadar kehilangan. Ia mulai menyadari bahwa ada kebahagiaan yang menanti untuk ditemukan, bahkan setelah rasa sakit yang mendalam. Citra menatap langit malam, merasakan angin sepau-sepau yang menerpa wajahnya, dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, ia merasa sedikit lebih hidup. Bertemu dengan kenangan lama. Beberapa bulan setelah bergabung dengan Janda Elit, Citra merasa kehidupannya mulai menemukan ritme baru. Meski kesedihan belum sepenuhnya menghilang, ia belajar untuk berdamai dengan luka yang ada. Setiap minggu, ia bertemu dengan wanita-wanita di komunitas itu, berbagi tawa dan air mata. Mereka menjadi tempat peneduh di tengah hujan hidup yang selalu datang tak terduga. Namun, satu hal yang belum berubah adalah perasaan Citra terhadap masa lalu. Hatinya masih penuh dengan kenangan tentang Fadil, suaminya yang tercinta. Suatu sore, saat Citra sedang berjalan-jalan sendirian di taman kota, ia tidak sengaja melihat sebuah kafe kecil yang dulu sering ia kunjungi bersama Fadil. Ada sesuatu yang menariknya untuk masuk. Ketika pintu kafe terbuka, aroma kopi yang hangat langsung menyapa hidungnya, dan untuk sesaat, Citra merasa seperti kembali ke masa-masa indah bersama Fadil. Ia memesan secangkir kopi dan duduk di meja pojok yang dulu selalu mereka pilih. Tiba-tiba, suara langkah kaki menghentikan lamunannya. Citra menoleh, dan matanya bertemu dengan sosok yang sangat familiar. Dimas, teman lama Fadil. Dimas tampak sedikit lebih tua dan lebih matang dari yang Citra ingat, namun senyumnya tetap sama. "Citra?" tanya Dimas dengan nada terkejut. "Aku gak percaya bisa ketemu kamu di sini." Citra terdiam sejenak, merasa ada sesuatu yang menghangatkan hatinya. "Dimas, sudah lama ya? Aku gak menyangka bisa bertemu kamu di sini." Dimas duduk di hadapannya, memesan secangkir kopi. Mereka mulai berbicara tentang banyak hal, mulai dari kenangan lama tentang Fadil hingga kabar terbaru tentang kehidupan mereka masing-masing. Dimas bercerita tentang perceraiannya yang menyakitkan, bagaimana ia berjuang untuk menemukan kembali arti kebahagiaan setelah perpisahan yang sulit. Citra mendengarkan dengan seksama, merasa ada kedekatan yang tumbuh kembali, seperti dua orang yang saling mengerti tanpa kata-kata. Tidak bisa dipungkiri, dalam percakapan yang tak terduga ini, Citra merasakan sesuatu yang aneh bergetar di dalam hatinya. Perasaan yang mungkin bukan cinta, tetapi lebih seperti rasa nyaman dan pengertian. Dimas bukanlah Fadil, tetapi ada sesuatu dalam dirinya yang membuat Citra merasa dihargai dan dilihat. Dia tidak lagi merasa seperti wanita yang telah kehilangan segalanya, melainkan seseorang yang masih bisa berbagi cerita dan tawa meski hatinya pernah hancur. Di sela-sela percakapan, Dimas tertawa kecil. "Kamu tahu, Fadil selalu bercerita tentang betapa hebatnya kamu. Dia sangat mencintaimu, Citra. Aku rasa, dia pasti ingin kamu tahu kalau kamu harus bahagia lagi, walaupun tanpa dia." Kata-kata itu seolah membuka kembali pintu kenangan yang sudah lama terkunci. Citra merasa tenggelam dalam ingatan tentang Fadil, suaminya yang selalu ada untuknya, yang membuatnya merasa lengkap dan dicintai. Namun, kali ini, ada sesuatu yang berbeda dalam hatinya.
Meskipun Fadil sudah tiada, Citra merasa bahwa ada sesuatu yang tidak boleh ia lupakan. Hidup harus terus berjalan. Percakapan mereka berlanjut hingga senja, dan sebelum Citra pulang, Dimas mengajaknya untuk bertemu lagi. Kita harus terus berbicara lebih banyak lagi, Citra. Aku merasa seperti aku mengenalmu lebih dalam setelah semua ini. Citra tersenyum, meskipun hatinya masih dipenuhi dengan keraguan. Ia merasa seolah-olah kembali membuka pintu yang selama ini ia rapatkan, dan Dimas, meskipun dengan cara yang halus, memberinya keberanian untuk melangkah lebih jauh. Namun, ia tahu bahwa perasaannya terhadap Dimas masih dalam tahap yang sangat hati-hati. Cinta yang ia rasakan bukan untuk menggantikan Fadil, tetapi untuk menghargai kenangan yang telah ia bangun bersama suaminya dan memberi kesempatan pada dirinya untuk melihat cinta dalam bentuk yang berbeda. Saat pulang, Citra merasa sebuah perasaan yang jarang ia rasakan belakangan ini, harapan. Mungkin, hanya mungkin, hidup masih punya kejutan indah yang menanti di depan. Hati yang mencintai lagi. Hari-hari setelah pertemuan tak terduga dengan Dimas semakin membuat Citra bingung. Hatinya yang awalnya merasa terkunci rapat mulai membuka perlahan. Seperti bunga yang enggan mekar di pagi hari namun akhirnya menemui cahaya. Setiap kali ia berpikir tentang Dimas, ada rasa nyaman yang tidak bisa ia pungkiri. Bukan hanya karena Dimas mengenal Fadil, tetapi juga karena cara Dimas mendengarkan dan memahami dirinya. Cara dia memberi ruang bagi Citra untuk berbicara tentang rasa sakit tanpa menghakimi. Citra tahu, dirinya belum siap untuk melangkah ke dalam hubungan baru. Fadil selalu ada dalam hatinya, dan itu adalah cinta yang tak akan pernah bisa tergantikan. Namun, ada sesuatu yang ia mulai sadari, cinta itu tidak harus mati ketika seseorang yang kita cintai pergi. Cinta bisa berubah bentuk, menjadi lebih kuat, lebih bijaksana. Dan mungkin, itu adalah cara Citra bisa terus mencintai, meskipun dengan cara yang berbeda. Satu malam, Dimas mengajaknya untuk makan malam di sebuah restoran kecil yang tenang. Malam itu, Citra merasakan sesuatu yang berbeda, suasana yang lebih intim antara mereka. Dimas berbicara tentang kehidupannya setelah perceraiannya, tentang bagaimana ia berjuang untuk menemukan kebahagiaan meskipun dunia seolah menghancurkan harapannya. Citra bisa merasakan kejujuran dalam kata-katanya, dan ia mulai melihat Dimas bukan hanya sebagai teman lama, tetapi seseorang yang bisa memahami rasa sakit dan kehilangan, bahkan mungkin lebih dari yang Citra sangka. Saat makan malam berakhir, Dimas mengantar Citra pulang, dan sebelum dia turun dari mobil, dia menatap Citra dengan mata penuh makna. Citra, aku tahu kita berdua datang dari tempat yang sangat berbeda, dan aku tidak ingin menjadi pengganti siapapun dalam hidupmu. Tapi aku juga tahu, kita bisa saling mengisi kekosongan ini. Aku tidak ingin memaksamu, tapi jika kamu siap, aku ingin ada di sampingmu. Kata-kata Dimas membuat Citra terdiam. Ada perasaan hangat yang meresap ke dalam dirinya, namun juga keraguan yang masih menghantui. Dimas, aku tidak ingin melupakan Fadil. Aku rasa cintaku untuknya tidak akan pernah hilang. Dia selalu menjadi bagian dari diriku. Dimas mengangguk, senyumnya lembut. Aku tahu, Citra. Tidak ada yang bisa menggantikan Fadil. Aku hanya ingin ada untukmu. Tidak lebih dari itu. Hanya ingin kamu tahu, kalau kamu siap, aku di sini. Citra merasa jantungnya berdebar kencang. Ada bagian dari dirinya yang merasa takut. Takut jika ia mulai membuka hati pada Dimas, ia akan mengkhianati kenangan tentang Fadil. Namun, di sisi lain, ada juga perasaan yang ingin ia peluk erat. Perasaan bahwa mungkin, cinta itu memang tak harus berhenti. Mungkin cintanya untuk Fadil tidak akan pernah pudar. Tetapi ia bisa memberi ruang untuk cinta yang baru. Bukan menggantikan, tetapi melengkapi. Malam itu, Citra tidur dengan pikiran yang penuh. Ia teringat akan kata-kata Mia, temannya di komunitas Janda Elit, yang pernah berkata, cinta itu bukan tentang siapa yang lebih pantas, tapi siapa yang bisa memberi ruang bagi dirimu untuk tumbuh. Citra tahu, mungkin inilah saatnya ia memberi ruang untuk dirinya sendiri, untuk tumbuh, untuk mencintai lagi, meski dalam bentuk yang berbeda. Keesokan harinya, Citra memutuskan untuk bertemu Dimas lagi. Ia tahu, tidak ada salahnya mencoba membuka hati untuk seseorang yang bisa menghargai perasaan dan kenangan yang ia bawa. Cinta itu tidak harus memudar. Cinta itu hanya perlu berkembang dengan cara yang baru. Saat mereka bertemu di sebuah taman, Dimas tersenyum ketika melihat Citra mendekat. Tanpa berkata-kata,
Citra duduk di sampingnya, merasakan ketenangan yang datang begitu saja. Ia tidak perlu memberi jawaban langsung. Cinta itu tidak terburu-buru. Mungkin, hanya dengan waktu, mereka bisa memahami satu sama lain lebih dalam lagi. Dan pada hari itu, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Citra merasa hatinya sedikit lebih lapang. Ia tidak takut lagi untuk mencintai. Meskipun ia tahu, cinta yang baru ini akan datang dengan cara yang berbeda. Lebih hati-hati, lebih penuh makna. Namun, itu adalah cinta yang siap memberi ruang bagi kebahagiaan yang datang setelah kesedihan. Cinta yang baru. Seiring berjalannya waktu, Citra semakin menyadari bahwa hati manusia memang memiliki kapasitas yang tak terbatas untuk mencintai. Meskipun perasaan cintanya untuk Fadil tidak pernah pudar, ia mulai merasakan kehangatan yang berbeda ketika bersama Dimas. Cinta yang tumbuh ini bukanlah untuk menggantikan Fadil, tetapi untuk menambah warna dalam hidupnya yang sempat pudar karena kesedihan. Dimas bukanlah pengganti, melainkan pelengkap, seorang teman yang hadir dengan ketulusan, yang menerima Citra dengan segala kekurangan dan luka masa lalunya. Citra mulai menerima kenyataan bahwa ia tidak perlu memilih antara Fadil dan Dimas. Cinta yang ia miliki untuk Fadil akan selalu ada, seperti sebuah kenangan indah yang tidak akan pernah pudar. Namun, Dimas datang ke dalam hidupnya dengan cara yang sangat berbeda, dengan harapan, dengan pemahaman, dan dengan kesiapan untuk berjalan bersama, tidak sebagai bayangan masa lalu, tetapi sebagai diri mereka yang baru. Pada suatu akhir pekan, Dimas mengajak Citra untuk menghadiri acara amal yang diadakan oleh komunitas yang mereka ikuti. Acara itu penuh dengan wanita-wanita yang juga menjalani kehidupan setelah kehilangan, serta keluarga dan teman-teman yang mendukung mereka. Ketika mereka tiba, Citra merasa ada kedamaian yang mengalir di antara mereka. Dimas tidak hanya menjadi pendamping yang penuh perhatian, tetapi juga sahabat yang bisa diajak berbagi tawa dan canda. Kehadiran Dimas memberinya rasa aman, sesuatu yang ia kira sudah hilang setelah kepergian Fadil. Malam itu, saat mereka duduk bersama di bawah bintang-bintang, Citra merasakan sesuatu yang lebih dari sekadar kenyamanan. Ada rasa kebersamaan yang tumbuh, bukan karena mereka harus saling menggantikan peran dalam hidup masing-masing, tetapi karena mereka saling memberi tempat untuk tumbuh. Citra bisa merasakan kehangatan dari Dimas, dan meskipun perasaan itu belum sebesar cinta yang ia miliki untuk Fadil, ia tahu itu adalah langkah pertama menuju kebahagiaan yang baru. Dimas menatapnya dengan lembut. Aku tahu ini bukan hal yang mudah, Citra. Kita berdua sudah mengalami banyak luka. Tapi aku ingin kamu tahu, aku tidak akan pernah memaksa kamu untuk melupakan apa yang telah kamu miliki dengan Fadil. Aku hanya ingin kamu tahu, jika kamu siap, aku akan ada di sini, untuk berjalan bersamamu ke depan. Citra memandang Dimas dengan mata yang penuh makna. Aku tidak akan pernah melupakan Fadil, Dimas. Cintaku untuknya tetap ada. Tapi, aku sadar, hidup ini terus berjalan. Dan aku ingin belajar untuk mencintai lagi, dengan cara yang baru. Dimas tersenyum, dan dalam senyumnya, Citra melihat sesuatu yang hangat dan tulus, sebuah pengertian yang membuatnya merasa lebih ringan. Aku tidak ingin menggantikan siapapun, Citra. Aku hanya ingin berjalan bersamamu, karena aku tahu kita berdua pantas bahagia. Citra merasa jantungnya berdebar, tetapi kali ini bukan karena kebingungannya lagi. Rasa takut yang pernah ia rasakan perlahan menghilang, digantikan dengan perasaan yang jauh lebih tenang. Mungkin, memang benar apa yang sering dikatakan orang-orang, cinta tidak pernah berakhir, ia hanya berubah bentuk. Cinta untuk Fadil adalah cinta yang akan selalu ada dalam dirinya. Namun ada ruang baru untuk cinta yang lebih dewasa, lebih bijaksana, dan lebih menerima. Malam itu, Citra merasa hatinya lebih lapang. Tidak ada lagi beban rasa takut, tidak ada lagi keraguan yang menghantui setiap langkahnya. Cinta yang baru ini adalah cinta yang memberinya kesempatan untuk hidup, untuk mencintai, dan untuk belajar bahwa meskipun hidup membawa kehilangan, ia tetap bisa menemukan kebahagiaan. Dimas, dengan segala pengertian dan ketulusannya, memberikan harapan baru yang Citra perlukan. Kehidupan tetap berjalan, dan dengan Dimas di sampingnya, Citra merasa siap untuk melangkah ke depan, menatap masa depan dengan lebih cerah. Meskipun perjalanan mereka tidak akan selalu mudah, Citra tahu bahwa dengan cinta yang baru ini, ia tidak lagi takut menghadapi apapun. Cinta itu mungkin datang dalam bentuk yang berbeda, tetapi ia tetap indah, seperti bintang-bintang di langit yang terus bersinar meski malam begitu gelap.
Dan dengan langkah penuh harapan, Citra mulai membuka hati untuk masa depan, tanpa melupakan masa lalu. Karena, pada akhirnya, cinta itu tidak pernah benar-benar hilang. Cinta itu terus ada, berubah, tumbuh, dan selalu memberikan ruang bagi kita untuk mencintai lagi. Terima kasih telah menyaksikan kisah penuh makna ini di kanal Janda Elite. Semoga cerita Citra memberi kita semua pemahaman bahwa meskipun hidup membawa kehilangan yang mendalam, hati kita memiliki kekuatan yang luar biasa untuk mencintai lagi, meskipun dengan cara yang berbeda. Cinta itu tidak pernah berakhir. Ia hanya berubah bentuk, dan setiap perubahan itu memberi kita kesempatan untuk tumbuh, berdamai dengan masa lalu, dan melangkah menuju masa depan dengan hati yang lebih lapang. Bagi kalian yang sedang menjalani perjalanan serupa, ingatlah bahwa setiap luka akan sembuh seiring berjalannya waktu, dan tak ada yang salah dengan membuka hati untuk kebahagiaan yang baru. Cinta itu datang dalam banyak bentuk, dan setiap bentuknya bisa membawa kedamaian, harapan, dan kebahagiaan yang kalian layak dapatkan. Saya mendoakan setiap penonton yang sedang menonton ini untuk selalu diberi kekuatan, kebijaksanaan, dan keberanian untuk melangkah ke depan. Semoga kalian menemukan cinta dalam bentuk yang sesuai dengan perjalanan hidup kalian, dan semoga hati kalian selalu penuh dengan harapan, tidak peduli berapa banyak badai yang telah datang. Jangan pernah takut untuk mencintai lagi, karena kalian layak mendapatkan kebahagiaan yang sejati. Terima kasih telah bergabung bersama kami di Janda Elite. Sampai jumpa di kisah berikutnya.